Shalom Pak Budi, Shalom Pak Adi. Ini saya Dani, Katartiso nomor 021 01 022 020. Ini tugas untuk marriage ministry atau couple ministry ya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-33. Hai istri, hormatilah suamimu. Suami, kasihilah, atau saya ganti katakannya sedikit lah, cintailah istrimu. Nah, menarik di dalam Alkitab bahwa setiap firman Tuhan yang kita kerjakan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik ya. Saya percaya itu. Tuhan akan menggenapi janjinya menjadi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, apabila tidak dikerjakan ya sebaliknya. Nah, saya teringat di dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-16 ada peristiwa yang dicatat bahwa Michal binti Saul, anak perempuan daripada Saul yang diberikan kepada Daud sebagai istri, memandang rendah Daud di dalam hatinya. Karena ada suatu peristiwa di mana tabut bait suci dibawa masuk ke dalam kota Yerusalem dan Daud menari-nari dengan sekuat tenaga. Lalu Michal melihat dari jendela, lalu ya itu tadi timbul ayat tersebut, Michal memandang rendah Daud di dalam hatinya karena merasa itu adalah perbuatan yang tidak pantas, yang hina dikerjakan oleh seorang raja. Dan apa yang terjadi, yang menjadi konsekuensi daripada seorang istri yang tidak menghormati suaminya adalah di dalam ayat-ayat berikutnya dituliskan sampai hari matinya Michal tidak mempunyai anak. Pada masa itu tidak mempunyai anak bagi seorang perempuan adalah suatu masalah yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini saya pikir ya, orang-orang perempuan-perempuan yang belum memiliki anak, mereka memiliki sesuatu yang kekosongan di dalam dirinya ya, keluarga-keluarga seperti itu. Ya, sebab itu saya berdoa untuk para istri biar menghormati suaminya ya, supaya tidak mengalami apa yang dialami oleh Michal dan keluarga-keluarga menjadi bahagia. Yang berikutnya, suami harus mengasihi istri. Menarik di dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-31 diceritakan, ditulis bahwa Tuhan sendiri yang berkata bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub. Ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai oleh Yakub, maka Tuhan membuka kandungan Lea dan lahirlah anak yang pertama yang namanya Ruben. Ini adalah seorang istri Lea yang tidak dicintai oleh suaminya dan anak yang dilahirkan dari istri yang tidak dicintai oleh suaminya yang namanya Ruben, yang kemudian di beberapa waktu berikutnya, Ruben melakukan suatu tindakan yang sangat mengerikan menurut saya. Sehingga Yakub sendiri berkata, Ruben bukan anak yang sulung lagi. Kenapa sebabnya? Karena Ruben sudah menaiki petiduran ayahnya, tidak menghormati ayahnya. Nah, saya bukan berbicara tentang anak menghormati ayahnya. Saya sedang berbicara tentang istri yang tidak dikasih oleh suami. Saya tafsirkan ya. Rumah tangga tidak bahagia dan akan menghasilkan anak-anak yang juga tidak bahagia, yang ternyata di kemudian hari dapat mengakibatkan masalah yang besar di dalam keluarga. Oleh sebab itu ini menjadi doa saya, biarlah firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang 5 ayat yang ke-33 digenapi dalam setiap rumah tangga anak Tuhan, terutama yang di Katartiso nih, suami mengasihi istri, istri menghormati suami, supaya keluarga-keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Tidak ada masalah-masalah yang mengerikan. Ya, masalah pasti tetap ada, tapi jangan masalah yang mengerikan lah ya, seperti yang terjadi di dalam kehidupan Michal dan kehidupan Lea dan Yakub. Doa saya, seluruh kehidupan keluarga-keluarga di dalam Tuhan adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan. Amin.